Hujan turun deras di malam itu, membasahi atap rumah tua peninggalan nenek di pinggiran kota Sukatani. Awan gelap menggulung rendah, dan suara petir menyambar langit seperti memberi pertanda akan datangnya malapetaka. Di balik jendela berdebu, tampak seorang gadis muda bernama Ayla, 21 tahun, tengah berdiri dengan tubuh menggigil. Ia baru saja pindah ke rumah tua tersebut bersama ibunya, Burika, setelah kematian mendadak neneknya 2 minggu lalu. "Kamu yakin mau tinggal di sini, Ma?" tanya Ayla lirih. Matanya menatap ke langit yang muram. "Nenekmu sudah mewariskan rumah ini. Lagi pula kita nggak punya tempat lain lagi," jawab ibunya singkat. Mencoba terdengar tenang meski ada keraguan di sorot matanya. Rumah itu berlantai 2, berdinding kayu yang sudah mulai lapuk. Banyak ruangan yang belum dibuka sejak bertahun-tahun lalu. Ayla sendiri belum pernah menginjakkan kaki ke sana sejak kecil. Saat malam pertama mereka habiskan di sana, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti langkah kaki dari loteng dan bunyi gemeretak pintu meski angin tak berhembus. Keesokan harinya, Ayla memutuskan membersihkan loteng. Ia menaiki tangga sempit berderit pelan, membuka pintu loteng yang penuh debu dan sarang laba-laba. Di dalam ruangan gelap itu, cahaya hanya masuk dari celah kecil di atap. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah kotak kayu tua berukir simbol aneh yang sebagian sudah terhapus oleh waktu. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka kotak itu. Pelan-pelan, ia mengangkat tutupnya. Matanya membelalak. Di dalamnya, terbaring sebuah boneka perempuan dengan gaun putih rendah dan rambut hitam panjang. Wajahnya pucat dan matanya tampak seperti menatap balik ke arah Ayla. Ada bekas luka sayatan di pipi boneka itu, seolah pernah dicakar atau dicederai. Boneka itu terasa hidup. Ayla mengernyit, merinding tanpa alasan yang jelas. Tapi ia tetap mengangkat boneka itu, lalu membawanya turun ke kamar. Ia belum tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari segala teror. Malam harinya, saat jam menunjukkan pukul 2.13 dini hari, Ayla terbangun karena mendengar suara ketukan pelan dari dalam lemarinya sendiri. "Dek, dek, dek, siapa di sana?" tanyanya lirih. Tak ada jawaban. Tapi suara itu terus berlanjut. Makin keras, makin cepat. Ia mendekati lemari perlahan, membuka pintunya. Kosong. Tapi saat ia menoleh ke arah meja kecil di dekat tempat tidur, boneka itu kini sudah tak lagi duduk seperti semula. Kepalanya miring ke kiri, dan matanya menatap lurus ke arah Ayla. Ayla tak bisa tidur setelah kejadian malam itu. Boneka yang tadinya duduk manis di pojok meja, kini berpindah posisi. Ia yakin, sangat yakin, ia tidak pernah memindahkannya. "Ma, tadi malam boneka itu gerak sendiri," kata Ayla saat sarapan pagi. "Kamu mimpi kali." "Lah, jangan mikir yang aneh-aneh," jawab Burika sambil menyeduh kopi. Wajahnya terlihat lelah. Namun Ayla tahu itu bukan mimpi. Ia merasa boneka itu mengamatinya semalaman. Bahkan ketika ia mencoba mengalihkan pandangan, ia bisa merasakan tatapan dingin dan menusuk dari mata kaca boneka itu. Hari itu Ayla memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang boneka tersebut. Ia kembali ke loteng, memeriksa kotak kayu tempat ia menemukannya. Di bagian dalam tutup kotak, ia menemukan secari kertas tua yang hampir hancur termakan usia. Tulisan tangan di atasnya masih bisa terbaca samar. "Dilarang membangunkannya. Segel jangan dibuka. Boneka ini adalah wadah." Tulisan berikutnya sudah tak terbaca lagi karena basah dan robek. Ayla menggenggam kertas itu erat. Jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Ia merasa ada yang salah dengan boneka itu. Sesuatu yang jahat. Malam kedua tiba. Hujan kembali turun, dan petir membelah langit Sukatani. Ayla mencoba menenangkan diri dengan membaca buku, tapi tak bisa fokus. Di luar kamar, terdengar suara langkah kaki. Tap, tap, tap. Langkah itu sangat ringan, seperti langkah anak kecil tanpa alas kaki. Ayla berdiri dan membuka pintu kamar. Tak ada siapa-siapa. Ia menatap ke koridor gelap, hanya ditemani cahaya redup dari lampu gantung di ujung lorong. Tiba-tiba, klek. Lampu mati. Ayla membeku. Ruangan menjadi gelap gulita.
Lalu terdengar suara ketawa kecil, cekikikan pelan, seperti suara anak perempuan tapi serak, dan menggema tidak wajar. Hai, hai, hai. Ayla menutup pintu kamar cepat-cepat, membalikkan badan, dan menjerit. Boneka itu kini berdiri di lantai, tepat di bawah tempat tidurnya. Padahal Ayla yakin ia menaruhnya di atas lemari. Mata boneka itu kini tampak lebih hitam, lebih dalam dan seolah hidup. Ayla terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Ia menendang boneka itu ke sudut kamar, lalu mengambil selimut dan bersembunyi di bawahnya. Ia mencoba menenangkan diri, meski suara cekikikan itu belum berhenti. Pagi harinya, ketika ia membuka mata, boneka itu sudah kembali duduk manis di meja. Seolah-olah tak terjadi apa-apa. Namun sejak saat itu, Ayla tahu ada sesuatu yang bersemayam di dalam boneka itu. Dan itu sedang memperhatikannya. 3 hari telah berlalu sejak Ayla menemukan boneka misterius itu. Tapi sejak malam pertama, tak ada satupun malam yang tenang. Setiap malam, suara cekikikan pelan, ketukan di dinding, dan gerakan aneh dari boneka itu terus menghantui. Ayla sudah berusaha memberitahu ibunya, tapi Burika justru semakin sering mengabaikannya. Kamu stres. Kita baru pindah. Wajar kalau kamu belum terbiasa. Ujar Burika sambil menatap layar ponsel, tak menaruh perhatian pada ekspresi takut putrinya. Ayla merasa sendirian. Tak ada satupun yang percaya. Sampai malam keempat, ketika ibunya sendiri mulai melihat sesuatu. Malam itu sekitar pukul 11. Burika baru saja keluar dari kamar mandi ketika lampu lorong rumah tiba-tiba padam. Ia berusaha menyalakan saklar, tapi tak berhasil. Saat matanya beradaptasi dengan kegelapan, ia melihat bayangan kecil berdiri di ujung lorong. Tingginya sekitar 1 meter. Diam, tak bergerak. Tapi, kepalanya menunduk dan tangannya menggenggam sesuatu. Ayla, itu kamu. Gumamnya ragu. Bayangan itu tiba-tiba bergerak, menengok ke arah Burika. Dalam cahaya temaram dari kilatan petir di luar jendela, ia melihat jelas. Rambut panjang kusut, gaun rendah putih, dan mata boneka itu menyala merah sesaat. Burika menjerit dan berlari ke kamar. Napasnya memburu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi malam itu, ia tidur dengan lampu menyala. Pagi harinya, Burika tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang ia lihat. Namun sikapnya berubah. Ia lebih pendiam, matanya sembab, dan mulai sering melirik boneka itu dengan takut. Sementara itu, Ayla mulai mencari informasi dari buku-buku tua peninggalan nenek di rak ruang kerja. Di salah satu buku berjudul, Ilmu Penundukan Jiwa, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Boneka perawan telah digunakan sejak zaman kuno sebagai wadah pemanggilan arwah gentayangan. Dalam kondisi tertentu, roh jahat bisa menetap selamanya di dalam wadah itu, terutama jika korban yang dimasukkan adalah gadis muda yang terbunuh sebelum kehilangan kesuciannya. Ayla merinding membaca kalimat itu. Apakah boneka itu dulunya adalah wadah arwah korban pembunuhan? Dan jika iya, kenapa boneka itu ada di rumah nenek? Malam pun tiba lagi. Dan kali ini, teror meningkat. Ayla terbangun karena suara bisikan di telinganya. Lembut, perempuan, tapi menakutkan. Buka matamu, Ayla. Aku tahu kau bisa dengar aku. Saat Ayla membuka mata, boneka itu sudah berada di atas dadanya. Berdiri, menatapnya dari dekat. Mata hitamnya kini meneteskan air darah. Ayla menjerit sekeras-kerasnya. Jeritan Ayla membuat Burika tergopoh masuk ke kamar putrinya. Boneka itu sudah tak ada di atas dada Ayla. Ia kini duduk diam di pojok ruangan, kembali ke posisi semula. Kamu mimpi buruk lagi, lah? Enggak. Ma. Bonekanya tadi berdiri di atasku. Dia bisikkan sesuatu. Ayla, cukup. Nada suara Burika tinggi. Matanya tampak memerah karena kurang tidur. Wajahnya pucat. Ia menatap boneka itu dengan pandangan penuh kebencian dan takut. Kita buang boneka itu, katanya pelan. Ayla menatap ibunya dengan lega, walau hatinya tetap was-was. Pagi harinya,
Burika memasukkan boneka itu ke dalam karung dan membuangnya ke sungai di belakang rumah. Ia tak banyak bicara, hanya tampak sangat tergesa dan cemas. Namun saat mereka kembali ke rumah, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di depan pintu rumah, boneka itu sudah duduk di atas tikar sambil menghadap ke dalam, seolah menunggu mereka. Ayla membeku. Burika menjerit. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana boneka itu bisa kembali. Dia balik sendiri. Gumam Ayla nyaris tak terdengar. Kita harus pergi dari sini, desis Burika. Tapi saat itu, entah kenapa, pintu rumah tidak bisa dibuka. Gemboknya tak bisa diputar, bahkan dari dalam. Jendela-jendela pun mulai berembun dari dalam, meski di luar cuaca panas. Seolah rumah itu mulai hidup. Malamnya, Ayla mendengar suara ketukan pelan dari dalam lemari kayu tua di kamar ibunya. Tok tok tok. Rasa penasaran dan takut bercampur di dada Ayla. Ia menempelkan telinga ke pintu lemari dan mendengar isakan pelan, seperti suara anak menangis. Lalu terdengar bisikan. Jangan buka pintu ini, Ayla, atau dia akan bebas. Ayla langsung mundur dengan napas memburu. Ia ingin pergi, tapi kedua kakinya terasa berat. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba, lemari itu bergetar sendiri. Pintu kayunya menggoyang, dan dari sela-selanya mulai keluar cairan merah kehitaman, seperti darah, namun lebih kental. Lalu, muncul tulisan pada kaca meja rias kamar Ayla. Kunci ada padamu. Jika kau buka, dia akan hidup sepenuhnya. Ayla menjerit. Ia mengambil Al-Quran kecil di laci dan menggenggamnya erat. Tapi saat ia menoleh ke tempat boneka itu terakhir duduk, bonekanya telah menghilang. Dan sejak malam itu, Ayla tahu, pintu itu tidak boleh dibuka. Tapi entah kenapa, dia justru merasa suatu saat ia akan terpaksa melakukannya. Hari-hari setelah kejadian malam itu semakin gelap. Ayla merasa terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tidak bisa ia hindari. Rumah yang tadinya nyaman kini terasa semakin asing, bahkan menakutkan. Pintu yang terkunci, suara aneh yang terdengar dari dalam dinding, dan boneka itu, semuanya membuatnya merasa gila. Tak ada jalan keluar, dan tak ada yang bisa membantu. Namun satu hal yang Ayla tahu pasti, boneka itu tidak akan berhenti. Satu malam, saat Ayla sedang tertidur dengan susah payah, ia terbangun oleh suara langkah kaki yang sangat dekat. Langkah kecil, namun teramat jelas. Ayla membuka matanya perlahan, dan di bawah sinar bulan yang masuk melalui jendela, ia melihat sosok itu, boneka perawan, yang kini berdiri di depan pintu kamar. Matanya menatap tajam, seolah mengintai. Ayla ingin berteriak, namun suaranya tercekik. Ia menggigit bibirnya, berusaha mengendalikan diri. Tapi tiba-tiba, boneka itu bergerak. Tanpa suara, ia melangkah ke arah Ayla. Langkahnya ringan, hampir seperti melayang di udara. Kemudian, boneka itu menjatuhkan dirinya ke lantai, hanya beberapa inci dari wajah Ayla. Ayla merinding, matanya terbuka lebar. Ia berusaha bangkit, namun ada sesuatu yang menahannya, sesuatu yang berat, menekan tubuhnya. Boneka itu mulai berbicara, suaranya halus namun sangat mengerikan. Kau membangunkanku. Ayla, sekarang kau tak bisa lari. Pagi berikutnya, Ayla melangkah keluar dari kamar dengan perasaan cemas. Ia harus mencari tahu lebih banyak, sebelum segala sesuatu terlambat. Ia kembali ke ruang penyimpanan, mencari petunjuk lebih lanjut. Buku-buku tua dari neneknya masih tergeletak di sana, dan Ayla mulai mencari referensi mengenai boneka-boneka yang digunakan dalam ritual jahat. Salah satu buku yang ia buka berjudul, Penyembuhan Jiwa dan Pengusiran Iblis. Di dalamnya, ia menemukan cerita tentang boneka-boneka yang digunakan dalam ritual pemanggilan arwah yang tak terkatakan. Buku itu menyebutkan bahwa boneka perawan adalah wadah yang sempurna untuk mengikat jiwa seorang gadis muda, terutama yang telah mati dalam keadaan tragis. Namun, ketika roh itu dibangunkan, ia akan mencari cara untuk melepaskan diri, dan hanya bisa bebas melalui korban lain. Ayla merasa ngeri. Ia mulai menyadari bahwa boneka itu tidak hanya terikat pada masa lalu,
tetapi juga terhubung dengan dirinya. Setiap malam, boneka itu semakin mendekat. Setiap malam, suara-suara itu semakin keras. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Ayla menoleh, dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Ada jejak darah yang mengalir dari sela pintu kamar, di dinding. Jejak itu tidak hanya sedikit, namun cukup banyak, seperti seseorang yang baru saja terluka. Ayla menggigil. Ia mencoba membuka pintu, namun ia tahu apa yang akan dia temui di luar. Boneka itu sudah ada di sana, menunggu. Dengan rasa takut yang menggerogoti, Ayla mengambil langkah besar untuk mencari tahu kebenaran lebih lanjut. Di bawah kursi tua di ruang tamu, ia menemukan sebuah kunci kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kunci itu terbuat dari besi hitam, dan ada simbol yang aneh terukir di atasnya. Sepertinya kunci itu bukan kunci biasa. Apakah itu kunci untuk membuka pintu yang tak boleh dibuka? Namun, tak semudah itu. Sebelum Ayla bisa berbuat sesuatu, boneka itu menampakkan dirinya lagi, di atas meja rias. Kali ini, matanya berkilau merah. Dari mulut boneka itu, terdengar bisikan yang sangat pelan, tapi menyiksa. Kunci itu milikku. Ayla, kau tak bisa menghindar. Aku akan datang menemuimu dan semua yang ada di rumah ini akan menjadi milikku. Ayla terjaga, menyadari bahwa teror ini tidak akan berhenti jika ia tidak melakukan sesuatu. Kunci yang ia temukan itu adalah satu-satunya petunjuk untuk membuka segel dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Namun, ada satu pertanyaan besar yang mengganggu pikirannya. Apakah ia siap membuka pintu itu? Ayla memandang kunci hitam kecil di tangannya dengan penuh ketakutan. Selama berhari-hari, rumah ini telah dipenuhi dengan teror yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam, boneka itu semakin mendekat. Setiap suara yang terdengar membuat darahnya berdesir kencang, dan pikirannya tak bisa lepas dari apa yang akan terjadi jika kunci ini benar-benar digunakan. Dengan tangan gemetar, Ayla mendekatkan kunci itu ke pintu tua yang terkunci di ujung lorong. Seperti suara bisikan yang menggelitik telinganya, ia merasakan ketegangan yang mencekam. Pintu itu sudah menunggu sejak pertama kali boneka itu muncul di hidupnya, dan kini, saatnya hampir tiba. Sebelum ia memasukkan kunci itu, sebuah suara mengalir pelan dari belakangnya, membuat tubuhnya kaku. Kau harus siap dengan konsekuensinya, Ayla. Ayla menoleh. Berdiri di ambang pintu kamar, Burika memandangnya dengan ekspresi yang tampak seolah penuh penyesalan. Wajah ibu Ayla memucat, tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi kekhawatiran yang dalam. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Ayla. Suaranya hampir berbisik, penuh ketakutan. Ayla, kau tak tahu betapa berbahayanya itu. Ini bukan boneka biasa. Jawab Burika. Suaranya terbata-bata. Boneka itu adalah pemanggil. Sebuah jalur bagi roh yang terperangkap dalam kematian tragis. Dia datang untuk mengambil penggantinya. Ayla merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia tahu ibunya menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Namun, sebelum ia bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan, suara langkah kaki terdengar. Langkah kecil yang sangat dekat. Boneka itu kembali. Boneka perawan itu, yang selalu muncul di setiap sudut rumah, kini berdiri di depan Ayla. Matanya bersinar merah darah. Tangan Ayla gemetar, dan ia merasa seperti ada kekuatan yang menghalangi dirinya untuk bergerak. Boneka itu menggerakkan tangan dan kepalanya, mendekatkan wajahnya ke Ayla, dan mulai berbicara dengan suara serak, namun penuh ancaman. Sekarang saatnya. Ayla, kau sudah memilih untuk datang ke sini, ke tempat ini. Ini jalan yang tak bisa kau hindari. Aku akan bebas, dan kau akan menjadi bagian dariku. Kau akan menjadi penggantiku. Ayla menatap boneka itu dengan takut. Tiba-tiba, kunci itu terasa berat sekali di tangan. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah berlari, atau membuka pintu itu dan menghadapi takdir yang sudah menunggunya. Namun, Burika tampaknya sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan tangan gemetar, ia mendekatkan diri kepada Ayla dan berbisik. Ayla, dulu, aku dan nenekmu melakukan ritual untuk menyegel boneka itu.
Tapi kami salah. Kami membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Kunci itu adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan segel, tapi jika kau membuka pintu itu, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Ayla menatap ibunya. Bingung. Apa maksud ibunya? Apakah ada cara lain untuk menghentikan semua ini? Ibu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Ayla dengan suara bergetar. Burika menggelengkan kepala. Air mata mulai mengalir. Terlalu banyak yang terjadi. Ayla, boneka itu bukan hanya roh yang terperangkap, tapi juga sebuah iblis yang menjebak jiwa-jiwa yang rapuh. Jika kau membuka pintu itu, kau akan membuka gerbang untuk makhluk lain masuk. Ayla merasa bingung. Apa yang harus ia pilih? Apakah ia membuka pintu itu untuk menghancurkan segel dan menghadapi iblis yang mengendalikan boneka? Atau ia harus menahan diri dan mencari cara lain untuk menghentikan kekuatan itu? Saat Ayla berdiri bingung di depan pintu yang terkunci, suara gertakan terdengar dari dalam. Boneka itu menggeram, dan tubuhnya mulai bergetar seolah ingin lepas dari ikatannya. Pintu itu mulai terbuka perlahan, meskipun kunci masih ada di tangan Ayla. Sekarang, Ayla tahu, terlepas dari pilihannya, semuanya sudah terlambat. Apapun yang ia lakukan, makhluk itu akan bebas. Ayla menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ia tahu satu hal, keputusan ini akan menentukan nasibnya dan mungkin juga nasib ibunya. Ayla menatap kunci itu sekali lagi, lalu memasukkannya ke dalam lubang kunci dengan keputusan yang tegas. Tiba-tiba, dinding kamar itu bergetar hebat. Pintu terbuka lebar. Dan di balik pintu itu, ada kegelapan yang tak terbayangkan. Pintu itu akhirnya terbuka dengan suara yang mengerikan. Seperti ada sesuatu yang sangat berat dan tertahan di baliknya. Ayla merasa darahnya membeku. Namun matanya tak bisa lepas dari kegelapan yang merayap keluar. Udara di sekitarnya terasa semakin berat. Seperti ada beban tak terlihat yang menjepit seluruh ruang di sekelilingnya. Ayla menahan napas, berdiri di ambang pintu yang terbuka lebar. Dari dalam, hanya ada kegelapan pekat yang tampak seolah tidak ada ujungnya. Meskipun matanya berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya rembulan yang masuk melalui jendela, ia tidak bisa melihat apapun selain kegelapan yang berputar dan mengalir, seperti sesuatu yang hidup. Tak ada suara apapun, hanya hening yang mencekam. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul dari dalam kegelapan, begitu cepat dan tajam. Boneka itu. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar boneka biasa. Itu lebih dari itu. Tubuh boneka itu membesar, seolah menyatu dengan gelap. Mata merahnya semakin bersinar. Seolah sudah tidak ada lagi batasan antara boneka itu dan sesuatu yang lebih jahat, lebih besar dari apapun yang Ayla bayangkan. Sebuah suara bergema dalam pikirannya. Suara yang familiar, suara yang sudah sering ia dengar, namun kali ini terdengar begitu menakutkan. Kau telah membuka pintu, Ayla. Sekarang, aku bebas. Boneka itu berdiri tegak di hadapannya. Matanya yang merah menyala seperti api. Ayla merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Ada sesuatu dalam diri boneka itu, sesuatu yang mengikatnya. Namun, ibu Ayla, Burika, yang selama ini diam, mendekat dan berteriak dengan penuh kepanikan. Ayla, jangan biarkan ia keluar. Itu bukan boneka. Itu adalah iblis yang terperangkap. Kau harus menghancurkannya sebelum semuanya terlambat. Ayla terperanjat. Iblis? Jadi selama ini, mereka tidak hanya berhadapan dengan boneka biasa, tetapi dengan sesuatu yang lebih mengerikan? Apakah mereka benar-benar bisa menghancurkannya? Dengan suara yang bergetar, Burika melanjutkan. Boneka ini adalah perantara, Ayla. Segalanya dimulai dengan nenekmu. Kami tidak tahu bahwa ketika kami membuat segel untuk menahan iblis ini, kami malah memberinya jalan untuk mengambil jiwa-jiwa yang rapuh. Iblis itu tidak hanya ingin bebas. Dia ingin mengambil tubuh manusia, dan yang lebih mengerikan, ia akan mengambil tubuhmu. Ketika Burika berbicara, boneka itu bergerak, dan suara geramannya semakin keras. Ayla merasakan getaran yang mengalir dalam tubuhnya. Sebuah rasa dingin yang menjalar dari tulang punggung ke seluruh tubuhnya. Boneka itu,
atau lebih tepatnya iblis yang terperangkap di dalamnya, tampaknya mulai menyatu dengan kegelapan, membesar, dan mengubah bentuknya. Di saat itulah, Ayla sadar, tidak ada jalan mundur. Pintu itu sudah terbuka, dan iblis itu sudah terlepas. Namun, Burika tiba-tiba berlari ke arah meja tua di sudut ruangan, di mana sebuah buku besar diletakkan dengan hati-hati. Buku itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan iblis itu. Ayla bisa melihat ketegangan di wajah ibunya. Waktu semakin singkat. Ayla, ambil buku itu. Cepat. Teriak Burika dengan suara penuh panik. Hanya dengan ritual pengusiran ini, kau bisa menghancurkannya. Ayla tidak berpikir panjang lagi. Boneka itu, iblis itu, semakin mendekat. Matanya semakin besar dan bersinar merah, seperti dua bola api yang siap melahapnya. Ayla meraih buku itu dengan cepat, membuka halaman yang penuh dengan simbol-simbol kuno, yang hampir tidak bisa dibaca. Dengan gemetar, Ayla mencoba mengikuti ritual yang tertulis di dalamnya. Setiap kata yang diucapkan terdengar berat, tidak hanya bagi bibirnya, tetapi juga bagi jiwanya. Saat ia mengucapkan kata-kata terakhir dalam bahasa kuno, sosok iblis itu mendesis, dan kegelapan yang menyelubunginya mulai menggeram lebih keras, mencoba melawan. Kau tak akan menang, Ayla, aku akan mengambil alih tubuhmu, tak ada yang bisa menghentikan kami. Seketika, tubuh boneka itu berubah menjadi bentuk yang lebih mengerikan, seolah mencair, menjadi bayangan gelap yang mencekam. Matanya yang merah menyala semakin membesar. Namun, Ayla tidak mundur. Ia terus mengucapkan kata-kata itu dengan lebih keras. Sampai akhirnya, tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyelubungi ruangan. Cahaya itu sangat kuat sehingga Ayla hampir tidak bisa melihat apapun. Tubuhnya terasa berat. Namun ia tahu, ritual itu berhasil. Dalam sekejap, boneka itu meledak menjadi serpihan kecil yang berterbangan di udara. Iblis itu mengerang dalam kesakitan, dan kegelapan yang menutupi ruangan akhirnya menghilang. Namun, tidak ada perasaan lega yang datang. Ada sesuatu yang aneh. Ayla menatap sekelilingnya. Ruangan itu kosong, dan boneka itu sudah tak ada. Tetapi, ada sebuah jejak gelap di lantai, sebuah bayangan yang seolah masih terjebak di sana, mengingatkan mereka akan apa yang telah mereka hadapi. Ayla terjatuh ke lantai, terengah-engah. Apakah itu benar-benar sudah berakhir? Tapi, jauh di dalam dirinya, Ayla tahu, kegelapan itu akan selalu ada, terperangkap di dalam dirinya. Ayla terbaring lemas di lantai, tubuhnya keringatan, masih merasakan getaran kekuatan gelap yang seolah tak mau hilang. Boneka itu telah hancur, iblis yang menguasainya sudah terlepas dari dunia ini. Tapi mengapa rasa ketakutan dan kegelapan itu masih menggelayuti dirinya? Ia mendengar suara ibunya, Burika, yang mendekat dengan langkah cepat. Tangan ibunya mengguncangnya, berusaha membangunkannya. Ayla, bangun. Kamu harus segera bangun. Ibu, kita menang, kan? Jawab Ayla dengan suara lemah, mencoba untuk membuka matanya, namun rasa takut masih menempel di dalam dirinya. Itu sudah selesai, bukan? Burika menatap anaknya dengan mata yang penuh kepanikan. Ayla, tidak. Ini belum berakhir. Kamu belum benar-benar bebas dari semua ini. Iblis itu hanya kehilangan bentuk fisiknya. Tapi, ia terdiam sejenak, menatap ke arah sebuah bayangan gelap yang muncul di sudut ruangan. Bayangan itu mengalir perlahan, seperti cairan hitam yang sangat pekat. Meskipun boneka itu sudah hancur, kegelapan yang ditinggalkan iblis itu seolah tidak mau pergi. Bahkan lebih buruk, itu terlihat lebih kuat. Ayla duduk dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat. Ibu, ada apa itu? Jangan lihat ke sana, Ayla. Burika teriak dengan cemas, mendorong tubuh Ayla menjauh dari bayangan itu. Namun, seperti ada kekuatan yang mengendalikan tubuhnya, Ayla merasa seolah ada kekuatan lain yang memaksanya untuk berbalik, dan ia memandang ke arah bayangan gelap itu. Bayangan itu semakin membesar, menyelimuti seluruh ruangan dengan kegelapan yang mencekam, dan tiba-tiba, boneka itu muncul kembali. Tapi, kali ini, bukan boneka biasa.
Ia lebih besar, lebih mengerikan, seperti bagian dari iblis itu yang berusaha meraih tubuh manusia untuk mengambil alih kehidupan mereka. Ayla merasa hatinya berdegup kencang. Darahnya membeku. Iblis itu masih ada. Segel yang mereka lakukan tidak cukup kuat untuk mengusirnya. Kau pikir ritual itu cukup? Kau salah, Ayla. Suara yang familiar kembali bergema dalam pikirannya. Itu adalah suara boneka yang kini terdistorsi. Suara iblis yang tak lagi bisa disembunyikan. Aku tidak akan pergi. Aku akan mengambil alih tubuhmu, membawamu ke dunia kami. Ayla panik. Apa yang harus kita lakukan, Ibu? Itu kembali lagi. Itu tidak bisa dihancurkan. Burika terengah-engah, seakan mengingatkan dirinya sendiri. Kamu harus menghancurkan segel terakhir. Segel terakhir. Ayla terkejut. Segel, bukankah kita sudah melakukannya? Kita sudah mengusirnya. Segel terakhir ada di dalam dirimu, Ayla. Jawab Burika dengan suara yang lebih dalam dan lebih serius. Kamu adalah satu-satunya yang bisa memusnahkannya. Ayla bingung dan ketakutan, namun matanya tiba-tiba menatap ke arah boneka itu, yang kini mengeluarkan suara mencicit seiring dengan semakin pekatnya bayangan di sekitarnya. Wajahnya terdistorsi, mulai mengungkapkan wajah iblis yang sebenar-benarnya. Serem, mengerikan, dan penuh kemarahan. Kenapa aku? Apa yang harus kulakukan? Ayla bertanya. Suaranya hampir hilang dalam kekalutan. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Burika menjelaskan dengan cepat. Ayla, hanya dengan mengungkapkan kebenaran dalam dirimu, dan dengan keberanian yang sejati, kamu bisa menutup gerbang ini. Ayla mengangkat wajahnya, memperhatikan boneka itu yang semakin mendekat. Wajah iblis itu kini terlihatan jelas. Mengerikan, dengan taring panjang dan mata merah menyala, seperti api yang tak bisa dipadamkan. Kegelapan itu mengalir, mencekam segalanya. Dengan desakan rasa takut yang memuncak, Ayla berbicara perlahan, mencoba menemukan kata-kata yang tepat, kata-kata yang bisa menghancurkan kegelapan itu. Aku tidak takut lagi. Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku. Aku tidak akan menjadi korbanmu. Aku mengendalikan diriku. Sesaat setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, sepertinya sesuatu di dalam dirinya berubah. Ada energi yang mulai mengalir ke seluruh tubuhnya, seperti aliran listrik yang memanaskan setiap serat tubuhnya. Bayangan hitam itu mulai bergetar. Terdengar jeritan yang mengerikan saat boneka itu mulai mengeluarkan kekuatan terakhirnya. Namun, Ayla tak mundur. Ia merasakan tubuhnya penuh dengan energi yang tak bisa dijelaskan. Sebuah kekuatan yang berasal dari dalam dirinya, dari keberanian yang bangkit. Kegelapan itu mulai pudar, berbalik, seperti api yang berjuang untuk bertahan. Ayla menutup mata dan mengingat segala yang ia pelajari, kenangan tentang keluarganya, tentang kekuatan yang dia miliki untuk mengatasi rasa takut. Aku kuat. Aku akan mengakhiri ini. Dengan satu teriakan, Ayla mengeluarkan sebuah cahaya besar yang bersinar terang dan meluap dari dalam dirinya. Iblis itu terpekik dalam kesakitan, seiring dengan kegelapan yang meledak, dan akhirnya boneka itu hancur lagi, kali ini lebih parah daripada sebelumnya. Ayla terjatuh ke lantai, kelelahan, namun matanya terbuka lebar, melihat kegelapan yang perlahan menghilang. Ia selamat. Namun, ada rasa kosong dan berat yang mengikutinya. Apakah ini benar-benar berakhir? Ayla terbaring lemas di lantai. Nafasnya tersengal-sengal. Tubuhnya masih terasa lelah akibat pertarungan batin yang sangat hebat. Cahaya yang ia lepaskan sebelumnya mulai meredup. Dan perlahan, ruangan yang gelap mulai terang kembali. Iblis itu, atau yang tersisa dari iblis itu, tak lagi ada. Boneka yang dulu penuh dengan kekuatan jahat, kini tergeletak hancur. Pecahan kayu dan kainnya berserakan. Namun, meskipun kegelapan itu sudah hilang, sisa-sisa energi yang ditinggalkan oleh iblis itu masih terasa di udara, membuatnya seakan ada sesuatu yang mengintai dalam kegelapan. Ayla merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Rasa takut itu datang kembali, walaupun ia baru saja mengalahkan musuh yang sangat kuat. Ibu, kita berhasil. Ayla bertanya dengan suara lemah.
Matanya masih terbuka, menatap penuh kecemasan, takut ada sesuatu yang lebih mengerikan yang akan terjadi. Bu Rika berdiri di sampingnya. Wajahnya penuh dengan ekspresi yang tak bisa dibaca. Tangan ibu itu menggenggam erat tangan Ayla, namun matanya tampak kosong, seperti memendam sesuatu yang tak ingin ia ungkapkan. Ayla, itu bukan akhir dari segalanya, kata Bu Rika pelan, suaranya penuh dengan keraguan. Ayla merasakan ada sesuatu yang ganjil. Mengapa ibunya terdengar begitu cemas? Bukankah mereka sudah berhasil mengalahkan iblis itu? Lalu, mengapa perasaan kosong dan menakutkan itu tak kunjung pergi? Apa maksud ibu? Tanya Ayla, semakin bingung dan khawatir. Bu Rika menatap anaknya dengan wajah yang penuh kesedihan. Lalu ia menarik napas panjang. Aku tak ingin mengatakannya, Ayla. Tapi ini bukan pertama kali kami melakukan ritual seperti ini. Ayla terkejut. Apa maksud ibu? Ayla menatap tajam pada ibunya, mencari jawaban yang jelas. Dulu, aku dan ayahmu. Kami pernah terlibat dalam perjanjian dengan kekuatan gelap. Itu adalah kesalahan besar kami, Ayla, sebuah kesalahan yang tidak bisa kami perbaiki lagi. Ayla terdiam, tubuhnya tergetar. Ibu, apa maksudnya? Bu Rika menunduk, air mata mengalir di wajahnya, dan ia menggenggam tangan Ayla lebih erat. Kekuatan yang kita hadapi, itu adalah konsekuensi dari perjanjian yang dilakukan oleh kami. Ayahmu membuat kesalahan besar dengan memanggil iblis itu. Boneka itu adalah pembawa kutukan, bukan hanya sekadar alat jahat. Ayla tercengang. Semua yang ia ketahui tentang boneka itu, tentang iblis yang menguasainya, ternyata ada kisah yang lebih dalam, lebih kelam daripada yang ia bayangkan. Tapi, mengapa baru sekarang, kenapa aku yang harus terlibat? Karena, kamu adalah keturunan langsung. Jawab Bu Rika dengan suara gemetar. Kamu yang harus mengakhiri semua ini. Ayla, kamu yang bisa memutuskan kutukan ini, atau malah terus menghidupkannya. Ayla merasa dunianya seperti runtuh. Semua yang ia anggap sebagai kenyataan kini terbongkar. Ayahnya, yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu, ternyata terlibat dalam hal yang jauh lebih gelap daripada yang ia duga. Keluarganya telah terjerat dalam perjanjian dengan kekuatan yang sangat berbahaya. Tapi, Ibu, apakah itu berarti aku tidak bisa benar-benar bebas? Ayla bertanya dengan suara serak. Matanya mulai berkaca-kaca. Apakah aku sudah terikat pada kutukan ini selamanya? Bu Rika menatapnya dengan kesedihan mendalam. Tidak, Ayla. Kamu punya pilihan. Kamu bisa memilih untuk menghancurkan segel terakhir yang ada di dalam dirimu. Atau, Bu Rika menghela napas berat. Atau, kamu bisa mengikuti jalan yang lebih gelap. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ini adalah ujian terberat dalam hidupmu. Jika kamu tidak bisa menghancurkan kutukan ini sepenuhnya, maka kekuatan itu akan terus memburumu. Bahkan, mungkin akan mengambil alih dirimu. Ayla merasa seperti ada belenggu berat yang mengikatnya, seolah ia berada di persimpangan jalan yang tidak bisa dipilih. Ada begitu banyak rasa takut dan kebingungan yang bercampur aduk dalam dirinya. Sementara itu, suara iblis yang ia dengar dalam kepalanya kembali mengiang, menegaskan bahwa ini belum berakhir. Kamu tidak akan bisa menghindarinya. Ayla, kami akan datang lagi. Kami akan selalu datang kembali. Ayla menggigit bibirnya, merasakan tekanan yang luar biasa. Ia harus membuat keputusan yang bisa mengubah takdirnya dan keluarganya selamanya. Namun, saat ia mulai merasa kehilangan harapan, Bu Rika mengangkat wajah Ayla, menatap matanya dengan penuh kasih sayang dan kepercayaan. Kamu memiliki kekuatan itu, Ayla. Jangan pernah lupakan itu. Jangan pernah biarkan rasa takut menguasai dirimu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Ayla menatap ibunya dengan keputusan yang bulat. Dia tahu bahwa, apapun yang terjadi, dia harus berjuang. Tak ada jalan mundur lagi. Ini adalah akhir dari satu babak dan awal dari babak lainnya. Ayla duduk termenung di sudut ruangan, di bawah cahaya remang-remang yang datang dari lampu minyak. Kepalanya terasa berat,
Pikirannya seperti terperangkap dalam pusaran ketakutan dan kebingungannya sendiri. Perkataan ibunya terus terngiang di telinganya. Kamu harus menghancurkan kutukan ini, atau akan ada konsekuensinya, Ayla. Di luar sana, malam semakin larut. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan menjadi latar belakang yang menambah kesan suram. Hati Ayla dipenuhi oleh keraguan. Namun ada satu hal yang tak bisa ia hindari, pilihan yang harus diambil. Aku harus berani, gumamnya pada diri sendiri, menggigit bibirnya. Namun, ia tahu bahwa keputusan ini bukan perkara mudah. Bagaimana ia bisa mengalahkan kutukan yang telah melanda keluarganya selama bertahun-tahun? Saat Ayla berusaha menenangkan dirinya, matanya menangkap sebuah bayangan di luar jendela. Siluet seorang wanita yang tampak terburu-buru, dengan rambut panjang terurai, melintas di depan rumah. Jantung Ayla berdegup kencang. Apa itu? Apakah itu seseorang yang datang untuk membantunya? Atau malah sesuatu yang lebih mengerikan? Ia berlari menuju jendela dan membuka sedikit tirainya. Begitu ia melihat lebih jelas, bayangan itu menghilang, seakan ditelan oleh malam. Ayla merasakan sesuatu yang salah. Pikirannya semakin kacau. Tak tahu apa yang harus dilakukan. Ayla. Suara Ibu Rika terdengar pelan dari balik pintu. Ayla menoleh dan melihat ibunya berdiri di ambang pintu dengan ekspresi serius. Ibu, ada apa? Tanya Ayla dengan suara penuh kecemasan. Aku rasa kita tak punya banyak waktu. Kita harus segera pergi dari sini, jawab Bu Rika. Suaranya penuh dengan keputusasaan. Aku merasakan kehadiran yang lebih gelap lagi. Ini bukan hanya soal boneka itu. Ada sesuatu yang jauh lebih buruk yang mengintai kita sekarang. Apa itu, Ibu? Apa yang kita hadapi sebenarnya? Ayla bertanya. Langkahnya mendekati ibunya yang tampak cemas. Bu Rika menatap anaknya dengan mata yang penuh ketakutan. Ini adalah kutukan yang lebih besar dari yang kita kira. Boneka itu adalah pembuka dari pintu yang menghubungkan kita dengan dunia lain. Dunia yang dipenuhi dengan kekuatan jahat yang tak bisa dipahami dengan akal manusia. Ayla merasakan tubuhnya seperti dibekukan oleh kata-kata itu. Dunia lain? Kekuatannya semakin terasa menekan, seakan membelenggunya dengan begitu kuat. Ia menggigit bibir, mencoba mengendalikan ketakutannya. Tapi, kita sudah menghancurkan boneka itu, bukan? Kita sudah mengalahkannya. Ayla berkata, hampir dengan terisak. Apa lagi yang harus kita lakukan? Bu Rika menggelengkan kepala, dan air mata mulai mengalir di wajahnya. Ayla, itu baru permulaan. Kekuatan iblis itu takkan mudah padam hanya dengan menghancurkan boneka. Sebuah segel telah dibuka, dan yang akan datang lebih kuat daripada sebelumnya. Ayla merasa ketakutan yang begitu mendalam. Keputusannya kini semakin jelas. Ia harus bertindak, meskipun rasa takut itu terus membayangi. Ia menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan. Apa yang harus aku lakukan, Ibu? Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bu Rika menatap anaknya dengan penuh keyakinan. Kita harus pergi ke tempat yang terlupakan. Tempat di mana perjanjian itu dilakukan dulu. Di sana, kamu bisa menemukan cara untuk menghancurkan kutukan ini selamanya. Tapi, Ibu, itu tempat yang sangat berbahaya. Ayla hampir berteriak, merasa semakin tertekan dengan kenyataan yang ada. Mengapa harus aku? Mengapa aku yang harus menghadapi semua ini? Bu Rika memegang kedua bahu Ayla dan menatapnya dengan tatapan yang begitu dalam. Karena kamu adalah satu-satunya yang bisa mengakhiri semua ini. Ayla, tak ada yang lain. Kamu kuat, dan kamu lebih dari sekadar keturunan kami. Kamu adalah harapan terakhir kita. Ayla merasa sebuah rasa tanggung jawab yang mendalam. Ada pilihan yang harus ia buat, dan pilihan itu akan menentukan nasib keluarganya. Ia menatap ibu dengan penuh tekad. Aku akan pergi, katanya dengan suara mantap. Aku tidak tahu apa yang akan aku hadapi di sana, tapi aku akan berjuang. Bu Rika mengangguk pelan, lalu mengusap air mata yang mengalir di wajahnya. Jika kamu memilih itu, Ayla, maka kita harus berangkat sekarang juga. Jangan buang waktu.
Kekuatan jahat itu semakin dekat, dan kita tidak bisa menunggu lebih lama. Ayla mengangguk. Matanya penuh tekad. Ayo, Ibu. Kita tidak bisa mundur sekarang. Dengan langkah mantap, Ayla dan Burika meninggalkan rumah yang selama ini mereka anggap sebagai tempat perlindungan, menuju ke tempat yang penuh dengan bahaya dan rahasia kelam yang harus mereka ungkapkan. Namun, tak jauh dari sana, di dalam kegelapan, sesuatu yang lebih menakutkan dari sebelumnya sedang menunggu mereka. Sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Ayla dan Burika melangkah melewati hutan yang gelap. Langkah kaki mereka hampir tertelan oleh keheningan malam. Suasana yang begitu menekan mengingatkan Ayla pada semua cerita yang pernah diceritakan ibunya. Hutan ini adalah tempat yang terlupakan, tempat di mana segala kegelapan berasal, tempat yang hanya dikenal oleh mereka yang pernah mencicipi kengerian yang tak dapat dijelaskan. Ibu, apakah kita benar-benar harus melangkah lebih jauh? Tanya Ayla dengan suara gemetar, meskipun ia berusaha menenangkan dirinya. Ia bisa merasakan kegelapan yang semakin menggelayuti udara di sekitar mereka. Rasanya seperti ada mata yang mengawasi setiap langkah mereka. Burika tidak langsung menjawab. Ia melangkah lebih cepat, seakan terus memimpin tanpa henti. Matanya terfokus pada sesuatu di kejauhan. Ayla menyadari bahwa ibu mertuanya tidak lagi terlihat takut, meskipun sebelumnya ia begitu cemas. Ada sesuatu yang aneh di mata Burika. Sebuah keputusan yang telah bulat, tetapi juga seberkas kekhawatiran yang begitu dalam. Ayla mengikuti, namun setiap langkah terasa semakin berat, seakan ada beban tak terlihat yang mengikat tubuhnya. Mereka semakin dekat dengan pusat hutan, sebuah tempat yang menurut cerita, sudah lama dilupakan oleh orang-orang. Ayla tahu, tempat ini menyimpan rahasia kelam yang harus ia ungkap. Setelah beberapa saat berjalan, mereka sampai pada sebuah gundukan batu besar, yang terletak di tengah hutan yang sunyi. Sebuah gerbang batu tampak tertutup rapat di hadapan mereka, seakan terkunci selama berabad-abad. Burika menghentikan langkahnya dan menatap gerbang itu dengan penuh keteguhan. Inilah tempatnya, Ayla, kata Burika dengan suara yang sedikit bergetar. Tempat ini adalah pusat dari segala kutukan yang menjerat keluarga kita. Di sini, perjanjian dengan kekuatan jahat itu dibuat. Ayla menatap gerbang itu dengan ragu. Tapi, Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayla merasa tak siap, meskipun keputusan untuk datang ke sini telah diambil. Burika mengeluarkan sebuah kunci tua dari dalam kantongnya, kunci yang terbuat dari logam kuno dan terlihat sangat usang. Kunci ini adalah satu-satunya cara untuk membuka gerbang ini, jelas Burika. Namun, kita harus siap dengan konsekuensinya. Begitu gerbang ini terbuka, tidak ada yang tahu apa yang akan kita temui di sisi lain. Ayla menelan ludah, hatinya berdegup kencang. Apa yang kita harapkan, Ibu? Tanya Ayla, suaranya penuh ketakutan. Apakah ada cara untuk mengalahkan kekuatan ini? Burika hanya bisa menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. Kita hanya bisa berharap, Ayla. Tidak ada lagi pilihan lain. Ini adalah akhir dari perjalanan kita. Apakah kita siap atau tidak? Dengan tangan yang sedikit gemetar, Burika memasukkan kunci ke dalam lubang kunci di gerbang batu. Saat ini adalah saatnya, katanya. Jika kita gagal, maka segalanya akan berakhir di sini. Ayla merasakan detak jantungnya semakin cepat. Namun ia menatap gerbang itu dengan penuh tekad. Ia tahu, tak ada jalan mundur. Ini adalah jalan yang harus mereka tempuh. Tidak peduli apapun yang menunggu di sisi lain. Ketika kunci berputar, terdengar suara klik keras, dan gerbang itu mulai terbuka perlahan, seperti mengeluarkan suara berderak yang mengerikan, seakan gerbang itu telah lama tidak dibuka. Seiring terbukanya gerbang, udara yang dingin dan berat langsung menyelimuti tubuh mereka. Ayla merasakan perubahan mendalam di udara sekitar. Seolah-olah dunia ini berubah menjadi tempat yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Di balik gerbang, sebuah jalan berbatu menuju ke dalam gua yang gelap terlihat. Tidak ada cahaya, hanya suasana mencekam yang terasa menekan. Ayla bisa merasakan sesuatu yang besar menunggu di dalam sana, namun ia harus melangkah ke sana, terlepas dari apapun yang akan mereka temui. Ayo, kita tidak bisa menunggu lebih lama, Burika berkata.
Suaranya penuh dengan tekad. Tanpa ragu, ia mulai melangkah masuk. Ayla mengikutinya. Meskipun tubuhnya merasa berat dan langkahnya terasa sangat lambat. Di dalam kegelapan, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Namun, semakin mereka melangkah, semakin Ayla merasa ada yang mengawasi mereka. Tiba-tiba, suara bisikan lembut terdengar di telinga Ayla. Kamu tidak akan keluar hidup-hidup. Kamu sudah terlambat. Suara itu terdengar sangat dekat, tetapi ketika Ayla menoleh, tak ada siapapun di sampingnya. Ayla hampir terjatuh. Namun Burika menggenggam tangannya dengan kuat. Jangan takut, Ayla. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi ini bersama. Mereka melanjutkan perjalanan mereka lebih dalam, dan semakin lama, suasana di sekitar mereka semakin menakutkan. Di kejauhan, Ayla melihat sebuah cahaya merah samar, seakan-akan ada sesuatu yang menunggu di sana. Sesuatu yang mungkin lebih mengerikan dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Langkah Ayla dan Burika semakin perlahan saat mereka memasuki gua yang gelap dan dingin itu. Udara terasa semakin berat, seolah-olah setiap napas yang mereka ambil semakin sulit. Cahaya merah samar yang terlihat dari kejauhan semakin dekat. Namun semakin mereka mendekat, semakin intens rasa ketakutan yang melanda hati Ayla. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang kita cari? Tanya Ayla. Suaranya penuh keraguan dan kecemasan. Burika berhenti sejenak dan menatap Ayla dengan pandangan penuh kesedihan. Ini adalah tempat di mana semuanya dimulai. Jawab Burika dengan suara rendah. Tempat di mana jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kutukan ini berada. Kita sedang mencari cara untuk mengakhiri semuanya. Ayla. Ayla merasa tercekik oleh kata-kata ibu mertuanya. Mengakhiri semuanya? Tanyanya, menelan ludah. Tapi apakah kita bisa? Bagaimana jika kita justru semakin terjerat dalam kutukan ini? Burika menatap gua yang gelap itu. Kita tidak punya pilihan lain, Ayla. Hanya ada satu jalan untuk mengakhiri kutukan ini, dan kita harus melakukannya sebelum semuanya terlambat. Mereka melanjutkan perjalanan, dan semakin dalam mereka melangkah, semakin berat rasa tertekan itu. Di sepanjang jalan, Ayla melihat berbagai macam simbol-simbol kuno yang tampak terukir di dinding gua, simbol-simbol yang terlihat seperti pelindung atau peringatan. Namun, setiap simbol itu terasa mengancam, seakan-akan mengingatkan mereka untuk berhenti, agar tidak melangkah lebih jauh. Akhirnya, mereka sampai di sebuah ruang besar di dalam gua, di mana cahaya merah itu berasal. Di tengah ruang tersebut, terdapat sebuah altar batu yang besar, dengan boneka perawan yang tergeletak di atasnya. Boneka itu terlihat sangat tua, dengan pakaian usang dan wajah yang tampak terluka. Matanya kosong, seakan-akan ada jiwa yang terperangkap di dalamnya. Ayla merasakan rasa takut yang mendalam menyelimuti dirinya. Itukah boneka yang dimaksud? Tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar. Burika mengangguk perlahan. Iya, Ayla. Boneka itu adalah kunci dari kutukan yang menjerat keluarga kita. Dulu, boneka ini adalah pemberian dari orang yang tidak bisa kita percayai. Seorang ahli sihir yang menipu kami dengan janji kekuatan tak terbatas. Namun, harga yang harus dibayar sangat besar. Ayla menatap boneka itu dengan rasa takut dan penasaran yang bercampur aduk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya. Kita harus membakar boneka itu, jawab Burika, dengan suara yang bergetar. Kita harus membebaskan jiwa yang terperangkap di dalamnya, agar kutukan ini bisa berakhir. Ayla menatap Burika, ragu. Tapi, bagaimana jika itu tidak berhasil? Ia tahu bahwa mereka sedang bermain dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Burika menggenggam tangan Ayla dengan erat. Tidak ada lagi pilihan, Ayla. Jika kita tidak menghancurkan boneka itu sekarang, maka semuanya akan semakin buruk. Jiwa-jiwa yang terperangkap akan semakin kuat, dan kita akan menjadi bagian dari kutukan ini selamanya. Ayla menatap boneka itu sekali lagi. Baiklah, Ibu. Jika ini adalah satu-satunya cara, maka kita akan melakukannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Burika mengeluarkan sebuah obor dari dalam tasnya,
api kecil yang menyala di ujung kayu. Ia mendekatkan obor itu ke boneka, dan api itu mulai menjilat pakaian boneka yang sudah usang. "Mari kita akhiri kutukan ini," kata Burika pelan, namun tegas. Namun, saat api mulai membakar boneka itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Boneka itu mulai bergerak, seakan-akan ada kekuatan yang menggerakkannya. Matanya yang kosong tiba-tiba bersinar merah, dan suara seperti raungan raksasa terdengar menggema di dalam gua. Ayla mundur ketakutan. "Ibu, ada yang salah. Kita harus pergi," teriak Ayla. Namun Burika tampaknya tidak mendengarnya. Ia tetap menatap boneka itu dengan penuh keputusan. "Ayla, tidak ada jalan mundur," seru Burika. Tangannya menggenggam erat obor yang mulai memanas. Tiba-tiba, boneka itu meledak dengan cahaya yang sangat terang, dan sebuah kekuatan tak terlihat menghantam Ayla dan Burika, membuat mereka terjatuh ke lantai gua. Suara keras seperti gemuruh terdengar, dan gua itu mulai bergetar hebat, seakan-akan dunia di sekitar mereka mulai runtuh. Di atas mereka, sesuatu yang sangat gelap mulai muncul dari dalam boneka yang hancur. Sosok tinggi dan mengerikan dengan mata yang bercahaya merah menyala mulai terbentuk, dan di bawahnya, sebuah bayangan besar bergerak mendekat. Ayla dan Burika tergeletak di lantai gua yang bergetar hebat. Tubuh mereka terasa lemas setelah benturan keras dari kekuatan yang datang begitu tiba-tiba. Suara gemuruh yang terus-menerus bergema seakan-akan seluruh gua mulai runtuh di sekitar mereka. Namun, di atas mereka, bayangan hitam yang menakutkan semakin jelas, dengan mata merah menyala yang seolah-olah menatap langsung ke jiwa mereka. "Apa itu?" Ayla berbisik, suaranya penuh ketakutan. "Ibu, apa yang terjadi? Apa yang kita hadapi?" Burika tidak menjawab langsung. Matanya terbelalak, dan ia tampak terperangkap dalam ketakutan yang mendalam, jauh lebih dalam dari apa yang Ayla pernah lihat. Ini adalah iblis yang selama ini terkurung dalam boneka itu. Dia adalah roh yang sangat kuat, kutukan yang akan menghancurkan semuanya jika kita tidak segera menghentikannya. Sosok gelap itu semakin mendekat, tubuhnya semakin terlihat jelas. Itu adalah makhluk yang sangat tinggi, tubuhnya hitam legam seperti bayangan yang tidak bisa dijelaskan. Tangannya panjang dan penuh cakar tajam, dan wajahnya hanya berupa sepasang mata merah yang menyala terang, kosong dari ekspresi, namun penuh dengan kebencian yang mendalam. "Kami tidak bisa lari, Bu," teriak Ayla, panik. "Kita harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan?" Burika menggenggam tangan Ayla, matanya berkilat, namun tetap penuh keputusasaan. "Ayla, kita harus menghentikan iblis ini dengan cara yang lebih dari sekadar menghancurkan boneka. Selama boneka itu ada, roh jahat ini akan terus menguasai kita. Ada satu cara, tetapi itu sangat berbahaya." "Apa itu?" Ayla bertanya, suara bergetar. "Tolong beritahu aku. Kita tidak punya banyak waktu." "Kita harus memanggil kekuatan yang lebih besar," jawab Burika, dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. "Ada sebuah mantra kuno, mantra yang bisa memanggil roh penjaga untuk menghentikan iblis ini, tetapi untuk melakukannya, kita harus berkorban." Ayla mendengar kata-kata itu dengan penuh rasa ngeri. "Berkorban? Apa maksud ibu?" "Jika kita mengucapkan mantra itu, kita akan terhubung dengan dunia roh, dan kita akan memanggil kekuatan penjaga yang akan mengalahkan iblis ini. Tetapi, itu berarti kita harus memberikan sebagian dari jiwa kita sebagai biaya," kata Burika. Matanya berkilat penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Ayla terdiam, merasa sangat bingung. "Berarti kita harus mengorbankan diri kita?" tanyanya pelan, hampir tidak percaya. "Iya," jawab Burika. "Namun, jika kita tidak melakukannya, iblis ini akan semakin kuat. Dia akan menghancurkan semua yang kita cintai. Kita tidak punya pilihan, Ayla." Ayla menggenggam tangan Burika dengan erat, mencoba mengumpulkan keberanian di dalam dirinya. "Kita tidak bisa mundur, Bu. Kita harus selesaikan ini sekarang juga." Sosok iblis itu semakin mendekat, matanya semakin menyala terang, seakan menantang mereka untuk melawan.
Gua itu semakin bergetar, dan langit di luar gua tampak menjadi gelap, seperti menandakan adanya ancaman besar. Burika mengeluarkan sebuah buku kuno dari tasnya. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan yang sulit dibaca. Ia membuka buku itu dengan tangan yang gemetar dan mulai membaca sebuah mantra dalam bahasa kuno yang terdengar seperti jeritan dari dunia lain. Dengarkan suara jiwa yang terluka. Biarkan roh penjaga datang. Kami mengorbankan jiwa kami, demi keselamatan dunia ini, untuk menghentikan kekuatan yang lebih gelap. Seiring dengan pembacaan mantra itu, gua di sekitar mereka mulai bergetar semakin keras. Cahaya merah yang mengelilingi iblis semakin kuat, dan sosok iblis itu mulai teriak dengan suara yang sangat menakutkan. Tangan panjangnya mulai terangkat, siap untuk menyerang. Namun, pada saat itu, sebuah cahaya putih yang sangat terang tiba-tiba muncul dari tengah gua. Sebuah bentuk besar dan bersinar mulai terbentuk. Sosoknya sangat terang, seolah-olah berasal dari dunia roh. Makhluk itu tampak seperti penjaga, dengan tubuh yang tinggi, berbaju perang berkilauan, dan senjata yang tampak sakral. Matanya bersinar dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah Ayla lihat. Aku adalah penjaga dunia roh. Suara makhluk itu bergema di seluruh gua. Kalian telah memanggilku untuk menghentikan iblis ini. Namun, sebagai harga dari pemanggilan ini, kalian harus mengorbankan jiwa kalian. Ayla merasa tubuhnya mendadak lemas. Namun ia berusaha menahan diri untuk tetap tegak. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Matanya penuh ketakutan namun juga keberanian. Penjaga itu mengangkat tangannya dan berkata dengan suara yang berat. Pertama, kalian harus melepaskan ikatan jiwa kalian, agar iblis ini tidak bisa lagi menguasai kalian. Hanya dengan begitu, kalian akan bebas. Sosok iblis itu berteriak dengan marah, namun penjaga itu menatapnya dengan tatapan yang penuh kekuatan, dan dalam sekejap, sebuah ledakan energi besar terjadi di antara mereka. Iblis itu terlempar mundur, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan cahaya merah yang mengelilinginya mulai meredup. Ayla dan Burika merasakan sebuah energi besar mengalir di tubuh mereka, dan mereka tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Namun, dengan bantuan penjaga roh ini, mereka memiliki kesempatan untuk mengakhiri kutukan ini. Gua itu mulai kembali tenang, meskipun getaran besar masih mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Ayla dan Burika berdiri di tengah kehancuran, merasakan sisa-sisa energi yang baru saja mengalir melalui tubuh mereka. Namun, ketenangan itu hanya sementara, karena suara iblis yang merintih kesakitan mulai terdengar dari reruntuhan, menandakan bahwa pertarungan belum selesai. Sosok penjaga roh, yang sebelumnya muncul dengan cahaya terang, kini berdiri di hadapan mereka dengan wajah yang serius. Meskipun sosoknya besar dan penuh kekuatan, ada aura kesedihan yang menyelimuti ekspresinya. Iblis itu belum kalah. Suara penjaga itu bergema, menembus keheningan. Dia hanya terluka. Namun roh jahat ini sangat kuat. Jika kalian ingin menghentikannya sepenuhnya, kalian harus mengikuti ujian terakhir. Hanya dengan itu, kutukan ini dapat dihentikan selamanya. Ayla dan Burika saling berpandangan. Mereka tahu bahwa ujian ini tidak akan mudah, dan mereka harus berani menghadapi kegelapan yang lebih besar dari sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Ayla bertanya dengan suara yang berat, meskipun keberanian masih ada di matanya. Penjaga roh mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, sebuah gerbang terang muncul di depan mereka, memancarkan cahaya yang kuat namun misterius. Ini adalah gerbang ke dunia lain. Di dalamnya, kalian akan menemui pilihan yang akan mengubah takdir kalian selamanya. Kalian harus memilih dengan hati yang murni. Pilihan yang salah akan membawa kehancuran, baik bagi kalian maupun dunia ini. Pilihan? Tanya Burika. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Apa yang kami harus pilih? Penjaga itu menjawab dengan suara yang penuh penekanan. Kalian akan dihadapkan pada dua jalan. Jalan pertama adalah menyerahkan jiwa kalian sepenuhnya, mengorbankan segalanya untuk menghentikan iblis ini selamanya. Jalan kedua adalah melawan iblis ini dengan kekuatan kalian sendiri. Namun jika kalian gagal, dunia ini akan tenggelam dalam kegelapan abadi.
Ayla menatap gerbang itu dengan perasaan bercampur antara ketakutan dan tekad. Jadi, kita harus memilih antara mengorbankan diri atau berjuang sampai akhir. Ayla bertanya, gemetar. Ya, jawab penjaga itu. Matanya yang bersinar menatap mereka dengan penuh harapan. Namun, ingatlah bahwa meskipun kalian memilih jalan yang sulit, kalian tidak akan pernah sendirian. Kekuatan yang baik akan selalu ada, bahkan dalam kegelapan terbesar. Mereka terdiam, mengingat semua yang telah mereka alami, dari boneka yang membawa kutukan, hingga pertarungan epik dengan iblis. Ayla teringat betapa beratnya perjalanan ini, betapa banyak yang telah ia korbankan, dan betapa mengerikannya dunia yang dipenuhi oleh kegelapan ini. Tetapi di sisi lain, Burika juga telah mengorbankan banyak hal demi keselamatan mereka berdua. Kami akan memilih, Bu. Ayla akhirnya berkata, suaranya terdengar penuh tekad. Aku tahu, Ayla, jawab Burika, memegang tangan putrinya dengan lembut. Apapun yang terjadi, kita akan melaluinya bersama. Sambil berpegangan tangan, mereka melangkah memasuki gerbang terang. Saat mereka melangkah lebih jauh, dunia di sekitar mereka berubah. Pemandangan yang aneh mulai muncul, penuh dengan bayangan-bayangan suram yang menggantung di udara. Mereka kini berada di dunia lain, sebuah tempat yang terasa asing namun familiar. Seakan-akan mereka berada di persimpangan antara dunia hidup dan mati. Di depan mereka, ada dua jalan yang terbentang. Jalan pertama tampak gelap dan penuh kabut tebal, seolah-olah menyembunyikan kesedihan yang dalam. Jalan kedua, meskipun juga bergelap, tampak lebih terang, dan dari kejauhan, mereka bisa melihat bayangan iblis yang sedang menunggu. Hanya ada satu jalan yang benar. Suara penjaga roh kembali terdengar, menembus kesunyian. Kalian harus memilih dengan hati yang tulus. Pilih dengan bijak, dan dunia ini akan bergantung pada keputusan kalian. Ayla memandang kedua jalan itu dengan mata yang tajam. Jika kita memilih jalan pertama, kita akan mengorbankan segalanya. Tapi jika kita memilih jalan kedua, kita harus menghadapi iblis itu sendirian, katanya dengan hati yang ragu. Burika menatapnya, dan akhirnya berkata, tidak ada jalan yang mudah, Ayla. Tapi kita tidak bisa menyerah. Apapun yang kita pilih, kita harus melakukannya dengan kekuatan kita. Setelah berdiam sejenak, Ayla menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke jalan yang lebih terang, menuju iblis. Kita akan melawannya, Bu. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Namun, ketika mereka melangkah lebih jauh, mereka merasa sesuatu yang sangat kuat menarik mereka mundur, sebuah kekuatan yang sangat jahat, lebih kuat dari apapun yang pernah mereka alami sebelumnya. Apakah Ayla dan Burika akan berhasil menghadapi ujian terakhir ini? Atau mereka akan terjerumus ke dalam kegelapan selamanya? Ayla dan Burika melangkah lebih dalam ke dalam jalan terang yang mereka pilih. Langkah mereka terasa semakin berat seiring mereka mendekati bayangan iblis yang semakin nyata di depan mereka. Rasa takut yang semula samar kini berubah menjadi ketakutan mencekam. Namun, ada satu hal yang lebih kuat dari rasa takut itu, tekad mereka untuk melawan. Iblis yang mereka hadapi bukanlah sosok yang biasa. Tubuhnya tinggi besar, dengan kulit yang menghitam seolah dibakar api. Mata iblis itu menyala merah menyala, memancarkan kebencian yang mendalam. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah boneka perawan yang tampak terbuat dari material yang aneh, seperti gabungan antara daging dan kayu. Kalian pikir kalian bisa menghentikanku? Suara iblis itu menggema, dingin dan meresahkan. Kalian hanya manusia lemah yang tidak tahu apa yang kalian hadapi. Ayla dan Burika saling berpandangan. Meski ketakutan masih menghinggapi mereka, mereka tidak bisa mundur sekarang. Ayla memegang erat medali kecil yang ia temukan sebelumnya, yang diberikan oleh penjaga roh. Medali itu bersinar, menyalakan harapan dalam dirinya. Kami tidak akan menyerah. Ayla berseru dengan suara yang tegas. Kami akan melawan, apapun yang terjadi. Dengan itu, Ayla dan Burika mulai bergerak maju, menghadapi iblis yang menunggu mereka. Namun, iblis itu hanya tertawa. Suara tawanya bergema di sekitar mereka, menciptakan gelombang ketakutan yang hampir membuat kaki mereka terhenti.
Ternyata kalian ingin bertarung? Baiklah. Iblis itu berkata dengan suara penuh ancaman. Aku akan mengajarkan kalian arti kekalahan yang sesungguhnya. Tiba-tiba, boneka perawan yang dipegang iblis itu bergerak sendiri, seolah-olah memiliki kehidupan. Boneka itu mulai mengerang, dan dari mulutnya keluar suara-suara yang tidak manusiawi, menciptakan ilusi yang mengelilingi Ayla dan Burika. Mereka mulai melihat kenangan buruk mereka. Ayla melihat kembali kejadian saat ia kehilangan orang yang ia cintai, sementara Burika menyaksikan momen-momen suram dalam hidupnya yang terlupakan. Ini semua salah kalian, teriak boneka itu. Suaranya bercampur dengan jeritan kesakitan yang memekakan telinga. Kalian telah membuat kesalahan dengan menyentuh aku. Sekarang kalian harus membayar. Ayla terhuyung mundur, hampir terjatuh karena rasa kesedihan dan penyesalan yang datang begitu kuat. Namun, Burika dengan cepat menggenggam tangan putrinya, memberinya kekuatan untuk bertahan. Ingat, Ayla, kata Burika dengan suara penuh tekad. Ini bukan tentang masa lalu kita. Ini tentang masa depan kita. Tentang dunia yang kita perjuangkan. Kata-kata itu seolah menjadi obor terang di tengah kegelapan. Ayla menggigit bibirnya, berusaha menekan rasa takut yang mendera, dan menyatukan kekuatan bersama ibunya. Mereka berdiri tegak, kembali menghadap iblis yang semakin mendekat. Kami akan mengakhiri kutukan ini. Ayla berseru, penuh keberanian. Medali yang dipegang Ayla semakin bersinar terang, dan tiba-tiba, sebuah energi luar biasa melesat keluar dari tubuhnya. Kekuatan spiritual yang murni mengalir melalui dirinya, menyatu dengan kekuatan ibunya. Bersama-sama, mereka menciptakan suatu kekuatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Iblis itu terlihat mulai terhimpit oleh energi itu. Meskipun ia berusaha melawan, kekuatan kegelapan yang dimilikinya mulai memudar, terhisap oleh cahaya yang diciptakan oleh Ayla dan Burika. Boneka perawan yang terkutuk itu mengeluarkan jeritan terakhir yang memilukan sebelum akhirnya hancur. Ini mustahil, teriak iblis itu, mencoba bertahan. Namun, semakin kuat Ayla dan Burika melawan, semakin gelap sosok iblis itu menjadi. Akhirnya, dengan satu dorongan kekuatan, iblis itu pun hancur, larut dalam cahaya yang membutakan mata mereka. Kehancuran iblis itu membawa serta hancurnya kutukan yang telah lama membayangi dunia. Ketika kegelapan itu menghilang, Ayla dan Burika berdiri di tengah keheningan yang tiba-tiba muncul, merasakan perubahan yang luar biasa. Namun, meskipun mereka berhasil mengalahkan iblis, mereka tahu bahwa dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Pahlawan mereka adalah orang-orang yang berani melawan kegelapan dan memilih untuk bertarung demi masa depan yang lebih baik. Dengan medali yang kini tidak lagi bersinar, Ayla dan Burika merasa lega, namun juga menyadari bahwa perjalanan ini telah mengubah mereka selamanya. Kita sudah selesai, Bu, kata Ayla pelan, menatap langit yang kini mulai cerah. Kita bisa pulang. Burika mengangguk, dan mereka berjalan bersama, meninggalkan dunia yang penuh dengan kegelapan, kembali ke kehidupan yang lebih terang.